Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang tua, guru-guru, ulama-ulama kita, dan semoga Allah menjaga seluruh umat Islam dimanapun berada, khususnya yang sedang terzolimi, yang sedang teraniaya di Palestina dan di tempat lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita dan mereka, menjaga iman dan memberikan kesabaran dan memberikan husnul khatimah bagi yang wafat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, dan sekali lagi selalu kita berusaha mengingatkan diri ini untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya, nikmat iman, nikmat akses untuk mendekat, nikmat aman, nikmat bisa beribadah. Itu semua nikmat yang sangat luar biasa. Dan semoga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang terus bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memaafkan kelalaian kita dalam bersyukur dan kekurangan kita dalam bersyukur. Dan semoga Allah SWT meningkatkan iman dan ketakwaan kita dan memberikan kita ilmu nafi. Rabbana taqabbal minna, amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali melanjutkan materi kita, yaitu bab yang baru, bab memuliakan ulama, memuliakan orang-orang tua dan orang-orang yang punya kedudukan, dan bagaimana mengedepankan mereka, dan bagaimana mengangkat majelis mereka dan memperlihatkan keutamaan-keutamaan mereka. Dan kita akan masuk ke dalil yang pertama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan dalil yang pertama, dan kembali beliau memulai dengan ayat sebagaimana biasa. Dan ayat yang beliau bawakan adalah surat Az-Zumar ayat 9, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Apakah kalian wahai orang-orang musyrik yang lebih beruntung atau orang-orang yang senantiasa beribadah di waktu malam dengan sujud, dengan berdiri, dengan qiyamul lail? Mereka takut azab di hari kiamat dan mereka berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah kalian yang lebih beruntung atau mereka? Kalian yang kufur, yang gak beribadah, yang gak berharap di akhirat, atau gak berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, gak takut di akhirat, atau orang-orang beriman yang beribadah di waktu malam, sujud, qiyamul lail, takut terhadap azab akhirat dan mengharapkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, ya jelas nggak sama, tidak sama. Itu perbedaan antara utara dan selatan. Itu seperti perbedaan timur dan barat. Orang yang beribadah di waktu malam dengan orang yang bermaksiat di waktu malam kan nggak mungkin sama, hadirin. Orang-orang yang sujud di waktu malam dan orang-orang yang syirik dan kufur di waktu malam, waktu siang, dan seterusnya, itu nggak mungkin sama. Pasti beda gitu loh. Nggak mungkin sama. Jelas-jelas itu dibedakan. Dan semua orang paham itu. Dua aktivitas timur dan barat, yang satu kekufuran, kemaksiatan, yang satu iman dan ibadah kepada Allah. Lalu kita lihat berikutnya. Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Maksudnya apa? Dijelaskan sebagai para ulama, sebagaimana bisa dicek di tafsir Al-Qurtubi misalnya. Sebagaimana orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui berbeda dan tidak sama, begitu juga orang yang melakukan kekufuran, orang yang melakukan kesyirikan, itu tidak mungkin sama dengan orang yang beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sama. Jadi hadirin Allah muliakan,
kufur dan iman itu beda, syirik dan tauhid itu beda, maksiat dan ibadah itu beda, yang berilmu dan tidak berilmu beda. Nah, itu. Yang berilmu dan tidak berilmu itu beda. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup, innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang bisa mendapatkan pelajaran dalam hal ini adalah orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya akal sehat. Orang-orang yang punya akal sehat. Dijelaskan, hadirin Allah muliakan, bahwa sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir, innama ya'lamul farqa baina hadza wa hadza man lahu lubbun wa huwal aql. Yang bisa membedakan antara kufur dan iman, syirik dan tauhid, maksiat dan ibadah, bahwa itu tuh beda. Sebagaimana orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu hanyalah orang yang punya akal sehat. Gitu. Itu, Pak. Jadi orang yang berilmu dengan orang yang gak berilmu, kata Allah, beda. Nah, pertanyaannya, beda dari apa, hadirin? Dari sisi apa? Beda dari sisi apa? Beda. Hadirin Allah muliakan, coba lihat lagi ayatnya. Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Nah, perbedaannya berarti dari sisi apa? Kalau kita lihat ayat ini. Ya iyalah, ilmu jelas beda. Siapa yang bahasa Indonesia yang dapat 9,9? Kalau konteksnya kayak gini, dari sisi apa? Dalam ilmu ushul fikih dan dalalatul alfaz, ketika hal tersebut tidak disebutkan, itu mengandung hukum umum, tidak spesifik. Misalnya kita katakan, begitu saya tiba di kantor, saya akan menyapa dan menyebarkan salam. Titik. Pertanyaannya, ke siapa? Yang antum pahami kalau kalimatnya demikian. Itu butuh objek apa enggak? Kata kerja menyapa butuh objek apa enggak? Memberikan salam butuh objek apa enggak? Atau salam diri sendiri? Atau menyapa diri sendiri? Enggak kan? Enggak normal itu. Nah, butuh objek. Objeknya ada apa enggak? Objeknya di kalimat tersebut ada apa enggak? Berarti yang antum pahami, yang kita pahami dari kalimat tersebut, dia menyapa siapa? Iya, umum, siapa aja. Ketika tidak disebutkan, itu menunjukkan hukum umum. Itu kaidah dalam bahasa.
Jika saya dihormati, saya akan lebih menghormati dia. Dihormati. Subjek yang menghormati itu ada apa enggak? Ada. Disebutkan di kalimat tersebut? Enggak. Kalau enggak disebutkan, berarti yang kita pahami dari kalimat di atas, semua orang yang menghormati saya akan lebih hormat sama dia. Itu poin. Itu kaidah dalam bahasa. Begitu itu nggak disebutkan, maka itu mengandung hukum umum. Allah SWT kembali lagi ke hadits, ke ayat ini. Allah SWT mengatakan, "Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Persamaan dan perbedaan itu kan pada dasarnya butuh dijelaskan dari sisi apa. Tapi Allah SWT nggak sebutkan itu. Allah hanya mengatakan apakah sama. Maka itu melahirkan hukum umum. Dari sisi, secara umum nggak sama. Dari segala sisi beda. Dari hakikat beda. Jadi ini menunjukkan perbedaan dari segi hakikat, dari segi substansi, dan dari sisi hak dan kewajiban beda. Makanya ayat ini dibawakan Imam Nawawi ke bab ini, yang kalau kita lihat secara letter nggak ada kata-kata menghormati itu. Mana kata-kata menghormati dalam ayat ini? Bab kita apa? Coba balik lagi ke bab apa? Coba kasih lihat bab ini judulnya apa? Bab memuliakan ulama, ahli ilmu, orang-orang yang senior, orang-orang tua, dan yang memiliki kedudukan, mengedepankan mereka, mengutamakan mereka, memprioritaskan mereka, mengangkat derajat mereka atau majelis mereka, dan memperlihatkan itu. Pertanyaannya simpel, mana kata-kata dalam bab ini yang ada dalam ayat tersebut? Mana redaksi Allah berfirman, hormati ulama ya? Nggak ada di ayat ini. Orang-orang beriman, muliakan ulama ya? Muliakan orang yang berilmu ya? Enggak. Allah hanya berfirman, "Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Ya, jawabannya beda. Lalu Allah berfirman, tutup, "Innama," sesungguhnya yang bisa mengerti hal ini dan mengambil pelajaran adalah orang yang punya akal sehat. Berarti apa? Orang yang menyamakan ulama atau ahli ilmu dengan orang umum punya akal sehat. Gak punya akal, kata Allah. Gak punya akal. Orang yang yang menyikapi ulama atau ahli ilmu sebagaimana dia menyikapi orang awam, orang yang punya ilmu, itu dalam banget. Gak punya akal dia. Kok bisa? Orang yang berilmu dan orang yang gak punya ilmu gak bisa disamakan, kata Allah. Dari siapa? Dari semuanya, secara umum. Haknya, diantaranya haknya beda, gitu kata Allah. Sebagaimana mereka punya kewajiban yang berbeda. Haknya itu nggak boleh samakan. Cara menyikapi mereka harus beda, cara berbicara dengan mereka harus beda, cara memuliakan mereka harus beda, cara bercanda dengan mereka harus beda, cara men-serve mereka harus beda, cara bertanya kepada mereka harus beda, cara memberikan masukan kepada mereka harus beda.
Semua harus beda, nggak bisa sama. Kecuali kalau Anda tidak punya akal gitu. Di dalam itu hadirin. Innama yatadzakkar ulul albab. Sebagaimana kufur, syirik, dan iman dan tauhid beda gitu. Jelas. Harus dibedakan. Orang yang malam-malamnya dihabiskan dengan maksiat, mabok, dengan orang yang sujud di waktu malam, qiyamul lail, gak sama, beda. Kalau Anda gak bisa bedakan itu, gak punya akal sehat, kata Allah. Karena yang bisa memahami itu hanya orang yang punya akal sehat. Itu poin. Itu hal yang penting. Makanya kita bahas di Tadhkiratul Sami, al-adab qabla al-ilm, adab sebelum ilmu, terus bagaimana beradab dengan ahli ilmu dan lain-lain. Karena ini menyangkut status kita. Jadi cara orang menyikapi ulama dan ahli ilmu itu menunjukkan apakah dia punya akal atau enggak, itu poin. Dan seberapa tajam akalnya. Kalau dia memuliakan, kalau dia menghormati, kalau dia baik, bersikap santun, lembut, dan itu tadi memprioritaskan, memperlihatkan, maka dia punya akal. Dia punya akal. Itu poin. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Gitu hadirin. Ini bukan tentang ini masalah akal sehat. Makanya kita lihat hadirin sekalian, di Indonesia nih, negeri tercinta kita, itu itu ada banyak orang yang mengerjakan kefasikan atau preman segala macam. Begitu ketemu kiai, ketemu ustadz, gimana sikapnya? Baik, ya Pak Kiai. Oh, nggak berani Pak Kiai. Siap perintah Pak Kiai. Itu. Padahal ini orang nggak sholat, tapi ngerti. Ini ulama beda. Ini ahli ilmu tuh beda. Ini tuh ustadz beda. Oh, kalau saya mah orang kotor Pak Kiai, gitu. Saya ini pendosa Pak Ustadz. Ya mohon arahan Pak Ustadz. Lembut banget. Dan itu bukan dibuat-buat, bukan penjilat, bukan. Itu wisdom, itu akal sehat. Bahwa menyikapi ahli ilmu, menyikapi ulama, menyikapi kiai, menyikapi ustadz itu nggak bisa disamakan dengan menyikapi orang biasa. Bahkan kita dapat di masyarakat yang bergaul ya, ada mungkin kita punya teman non muslim segala macam, begitu ketemu ustadz kita, guru kita, sikapnya gimana? Hormat. Itu non muslim hormat. Kenapa? Akal sehat ini. Ini masalah akal. Anda punya akal apa enggak? Enggak sama, yang ngebedain itu. Artinya fenomena di masyarakat sampai setitik itu. Lah kok bisa, ini poin, kok bisa kita yang mengaku beriman
Kita yang belajar, kita yang ngaji, nggak ngerti cara menyikapi ahli ilmu, atau bersikap nggak sopan dengan ahli ilmu. Kok bisa ngomongin di belakang misalnya, atau mengucapkan kalimat buruk? Itu Pak. Oh, tapi ahli ilmu itu salah. Dari konsep awal juga semua ngerti, ulama itu bukan nabi. Tidak punya ismah atau tidak maksum. Itu dari dulu kita semua berawal dari sana. Ulama itu manusia. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Guru-guru kita itu manusia. Tidak 100% bersih dari kesalahan. Semua itu dibangun, salah satunya pondasinya itu gitu. Artinya kekhilafan atau kekurangan atau kesalahan ulama atau tidak menjadi alasan kita tidak menghormati mereka. Itu poin. Dan itu orang yang punya akal sehat ngerti itu. Nah, itu maksudnya. Jadi, kenapa Anda jelek-jelekan ulama? Atau kenapa Anda jelek-jelekan guru Anda? Kenapa Anda jelek-jelekan kiai atau ustaz? Oh, karena itu dia lakukan kesalahan. Bukan dia melakukan kesalahan, Anda yang gak punya akal sehat. Itu poin. Selama ini penting juga, ulama mengatakan selama ulama atau ahli ilmu tersebut adalah orang-orang yang punya ilmu dan berusaha mengamalkan ilmu mereka. Nah, itu. Namun yang namanya manusia sempurna apa enggak ketika berusaha mengamalkan ilmunya? Tidak. Pasti ada khilaf, pasti ada lupa. Adapun kata para ulama, pihak yang punya wawasan, punya ilmu, walam ya'mal bihi, dan dia tidak berusaha mengamalkan, hanya teori aja, ucapan dan perbuatannya senantiasa beda dan nggak ada upaya untuk memperbaiki, bahkan mengakui aja nggak, ngeles terus segala macam, maka kata para ulama, fahuwa bimanzilati man lam ya'lam, maka orang-orang seperti itu kedudukannya seperti orang yang tidak punya ilmu. Ah, itu beda, yang nggak punya ilmu. Itu dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi. Adapun ulama yang khilaf, yang keliru, lalu mereka berusaha, tapi mereka orang yang dikenal punya ilmu, lalu berusaha mengamalkan ilmunya, berusaha walk the talk gitu. Tapi lagi-lagi manusia nggak ada yang sempurna, maka kita tidak diperkenankan sekali-kali menjadikan kekurangan mereka sebagai alasan untuk tidak menghormati dan tidak memuliakan mereka, atau berbicara sebagaimana kita bicara dengan orang umum. Saya ingin tanya hadirin, orang umum
yang nggak punya ilmu, yang bukan ulama, boleh digibahi nggak? Boleh digibahi? Nggak boleh. Boleh diomongin yang jelek-jelek? Nggak. Berarti kalau kita bicarakan hal yang negatif dari ulama atau ahli ilmu, berarti kita memposisikan mereka sama dengan orang awam, orang umum, orang yang punya ilmu, atau di bawah. Hadirin, orang awam boleh digibahi. Berarti ketika Anda gibahi ahli ilmu, atau berarti Anda meletakkan ahli ilmu itu seperti orang awam, atau di bawah lagi? Di bawah lagi. Sama aja nggak boleh itu loh. Sama aja nggak boleh. Gimana ditaruh di bawah? Disamakan aja nggak boleh. Kalau disamakan, nggak punya akal sehat. Lah kok ini lebih dijatuhkan lagi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita dari hal-hal seperti itu. Bisa dimengerti hadirin? Kan itu. Orang awam aja nggak boleh diapa-apain. Mas, kenapa lo bicarain aib si A? Dia kan temen lo, kan dia bukan ulama. Kan gak ada alasan begitu dalam pergaulan kita. Jadi kalau dia bukan ulama, kita bebas hancurin karakternya. Kan gak ada demikian. Orang awam gak boleh diomongin. Itu standar semua orang. Kalau orang awam aja gak boleh, ya apalagi orang yang punya keutamaan. Apalagi ulama, ahli ilmu, guru, ustadz, kiai. Terus apalagi orang-orang tua, senior kita, gak boleh itu. Yang punya kedudukan, gak boleh. Lebih tinggi lagi tuh daripada orang umum. Itu seperti perbedaan tauhid sama syirik, iman sama kufur. Nggak boleh disamakan. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Allah ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai sini. Kita akan lanjutkan biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.